Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan mempelajari dinamika pengisian tangki pada Aspenesis ya. Jadi kali ini kita mau belajar tentang studi level indikator kontrol pada software Aspenesis. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama bagaimana kita membuat simulasi dinamis ya pada Aspenesis. Kemudian yang kedua, kita memahami tentang interaksi antara set point dan variable proses pada mode dinamis ya, mode dinamik. Kemudian untuk dasar kita harus memahami simulasi dinamis tersebut ya. Oke, pemahaman dasar simulasi dinamik di sini yang pertama perlu kita ketahui bahwa ini merupakan kelanjutan dari mode steady state ya, dimana model kita nanti dibangun karena ketergantungan terhadap waktu ya. Contohnya itu tentang akumulasi massa dan energi, dimana akumulasi massa dan energi itu kan sangat bergantung pada waktu ya. Kemudian yang kedua, bahwa proses dinamis ini dimungkinkan untuk mengendalikan proses mirip secara real. Misal dalam pengendalian terhadap proses di industri, nah, itu juga diwajibkan dimungkinkan untuk mirip ya. Kemudian yang ketiga, bahwa memang perhitungan dinamik ini kan lebih kompleks ya dan memerlukan banyak waktu, di mana kan terjadi looping ya karena memang perhitungannya seperti itu. Kemudian dalam mode dinamik sendiri kita perlu pahami mempelajari interaksi antara set point dan proses variable pada mode dinamis tersebut. Oke, di sini kita mencoba untuk memahami contoh sederhana. Dalam kasus ini adalah pengisian tangki ya. Ini tangki volumenya 4 meter kubik, di mana feed-nya itu air ya di sini. Ada feed masuk melewati valve menuju ke tangki, di mana flow rate-nya itu 5000 kg per jam, kemudian kondisinya itu 25 derajat Celcius dan 5 bar untuk tekanannya. Kemudian untuk komposisinya terdiri dari air 0,90%, kemudian udaranya 10% ya. Dan di sini umpan masuk melewati valve ya. Valve di sini ada kontrol flow indikator kontrol sebagai reverse action modenya ya. Dimana perlu kita ketahui dalam reverse action di sini, reverse action control di sini merupakan pengendali yang outputnya itu mengarah ke perintah penurunan ya, karena pembacaan dari sinyalnya. Contohnya gini, ketika umpannya di set point itu 5000 ya, set pointnya itu 5000. Ketika pembacaannya itu melebihi dari 5000, katakanlah 6000, maka apa yang perlu dilakukan? Maka output daripada flow control di sini kan perlu menurunkan valve, bukaan valve di sini ya, untuk menyesuaikan dengan set point yang telah ditentukan. Jadi ketika pembacaannya melebihi dari set point, maka reverse action di sini kontrolnya memerintahkan untuk mengurangi ya. Jadi ini kebalikan gitu ya. Jadi itu merupakan basic informasi daripada reverse action controller ya. Oke, dalam mode dinamis di sini yang perlu kita ketahui adalah kewajiban adanya pressure drop dari mulai masuk awal sampai akhir ya, ada penurunan tekanan. Karena jika tidak ada penurunan tekanan, maka mode dinamis di sini tidak akan berjalan ya.
Misal di sini kita katakanlah masing-masing di antara valve 1 ke valve yang lain itu pressure drop-nya 1 ya, 1 bar. Seperti itu. Oke, selanjutnya perlu kita memahami tentang kontrol di sini ya. Jadi di sini proses kita ingin memaintain menjaga supaya set point-nya katakanlah 50%. Maka kita memerlukan kontrol di sini ya untuk menjaga. Nah, bentuk kontrol di sini adalah level indikator kontrol, modenya sebagai direct action ya. Di mana direct acting control di sini adalah pengendali atau controller yang outputnya cenderung mengarah ke penambahan. Karena pada saat pengukuran itu sinyalnya bertambah. Misal ketika kita di sini setting pointnya itu 50%, nah ketika pembacaannya itu lebih dari 50%, berlebihan, maka kontrol di sini memerintahkan ke valve 2 ini untuk membuka valve ya, untuk menjaga supaya setting pointnya itu atau operasi variabelnya itu tetap ke setting point supaya tidak berlebihan, maka dia dibuka di sini. Jadi ada ketika bertambah maka kecenderungannya untuk memberikan perintah menambah atau membuka gitu. Itu direct action. Berbeda dengan ini ya, acting control. Kalau di sini kebalikan, kalau di sini langsung. Kalau misalnya bertambah ya kita buka valve 2 ini. Itu pengertian dari direct acting control di LIC sini. Oke, ini adalah skema di mana kita mau menyelesaikan permasalahan ini pada simulasi di software ASP.NET. Oke, kita menuju ke software ASP.NET. Oke, kita sudah di ASP.NET. Langkah pertama kita di komponen list di sini ya. Kita menambahkan komponen di sini. Yang pertama itu kan air ya. Air kita masukin dan udara ya, air. Udara. Setelah kita masukin air dan udara, kita beralih ke fluid package di model termodinamika. Di sini kita bisa memilih yang paling terkenal aja, kita pilih Frank Robinson ya. Oke, lalu kita beralih ke simulasi di sini. Nah, sesuai dengan kasus sebelumnya, itu kan tangki ya. Disparator, kita pilih tangki di sini. Kita klik. Oke, di sini kita untuk inlet kita bisa pilih ya 1, dan di liquid outletnya kita tulis 2, vapor outletnya kita tulis 3. Oke, sini seperti biasa sudah muncul untuk logonya ya. Setelah ini kita menambahkan valve ya di closet di sini di pressure change. Di sini kita temukan control valve. Nah, kita masukin di 1, 2, dan di harus 3 di sini. Oke. Dari sini kita bisa menambahkan masing-masing valve ya. Di valve 1 ini kita ubah, dan di sini fade ya. Dan outletnya kita pilih 1. Dan di valve 2 di sini untuk inlet itu kan tadi 2 ya. Nah, di sini
kita isi water ya. Kemudian di valve yang ketiga kita namakan valve 3. Ini kan 3 ya, 3. Kemudian outletnya itu air. Oke, ini sudah tergambar. Oke, di sini kita bisa melihat seperti contoh di sini bahwa feednya itu kan 5000 kg per jam ya. Kemudian kondisinya 25 derajat Celcius dan tekanannya 5 bar. Dan untuk airnya itu 90%, udaranya 10%. Oke. Kita bisa beralih di feed di sini. Jadi di sini feed temperaturnya tadi 25 derajat Celcius ya. Dan tekanannya itu 5 bar. Oke, flow rate-nya, mass flow-nya itu 5000 kg per jam. Nah, untuk komposisinya seperti tadi, udaranya itu kan 0,9%. Air maksud saya tadi, kemudian udaranya 0,1%. Ya. Oke, udah konvergen. Perlu diketahui di sini bahwa dalam mode dinamis perlu adanya pressure drop ya. Di sini kita pilih di tadi valve 1 masuk ke valve masing-masing itu pressure dropnya 1 ya, penurunannya 1 kan 1 bar ya. Jadi kita untuk memperlihatkan adanya pressure drop kita klik di feed di sini. Nah, di sini kan worksheet, kemudian kita pindah ke dynamic dan di spec ya. Nah, di sini untuk bisa menjalankan pressure drop kita uncheck dulu di sini ya. Cek, kemudian pressure specification kita biarkan di sini ya. Kita close. Lalu kita klik ya, di flow 1 di sini. Oke, kita pindah ke dynamic spec. Jadi ini masih kosong. Kalau di feed kan 5 ya. Karena tadi kita udah sepakat pressure dropnya 1, jadi di sini kita isi 4 bar ya. Oke, udah konvergen, kita close. Selanjutnya adalah di setelah valve 2 ya, di air di sini. Nah, di udara di sini di mode di dynamic, di spec ya, tadi 5, 4, 3 sekarang ya. 3, oke, 3 bar di valve 3, kemudian di valve 2-nya ini di water di sini di dynamic sama dengan yang sebelumnya 3 bar ya. Oke. Jadi model di sini sudah steady state ya. Dan sudah konvergen. Oke, dari sini kita bisa melihat kembali ya pada persoalan bahwa di sini ada controller ya, di sini ada file indicator control dan flow indicator control. Kemudian pada masing-masing data pada skema ini penjelasannya di ini spesifikasi valve di sini. Ini ada valve 1 dan valve 2 ya. Sini
range-nya untuk valve 1 75 dan valve 2-nya 55, di mana conductance di sini merupakan flow capacity dari valve dalam galon ya pada kondisi tertentu. Kemudian di spesifikasi kontrolnya untuk flow indicator control, dan ini untuk level indicator control. Ini setting point, ini proses variable minimal, proses variable maksimal, dan WKC, proses gain parameter, dan ini TI initial time untuk menghitung ini ya. Masing-masing sudah ditentukan. Oke, jadi yang pertama kita memastikan spesifikasi valve di sini ya. Di valve 1 75, valve 2-nya 55. Kita buka di valve 1 di sini. Di dynamic kita perlu cek conductance di sini tadi kan 75 ya. Yang 75. Jadi kita isi 75. Dan perlu kita pastikan di preset flow relation dicek ya. Oke, sudah. Kemudian di valve 2 di dynamic, di spec, nah, ini 55, di conductance-nya ini 55. Biasa pressure flow relation-nya dicek, valve opening-nya juga ada sesuai. Dan di valve nomor 3 dynamic, di pressure flow relation sudah dicek. Oke. Langkah selanjutnya kita klik di tank di sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat di mode di dynamicnya, di spec di sini. Lalu kita ketahui di sini kan 4 meter kubik ya. Jadi di sini kita isi 4 meter kubik. Dan di sini liquid volume persennya di sini 50%. Jadi kita isi pada saat awal kita mau mengisi. Jadi kita isi 0 dulu ya. Oke. Setelah semuanya terisi kita close. Maaf tadi belum saya add plate nih, kita buka lagi. Jadi kalau sudah semuanya bagus kita klik ini add configure level control, kita tambahkan. Oke, kalau sudah kita close. Nah, di sini akan muncul ya, muncul level indikator control di sini. Oke, di sini udah muncul controller di sini, kita klik. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa di level indikator control ini untuk proses variable-nya itu objeknya ini ya, tangki V100 dan variabelnya liquid percent level. Dan output targetnya itu ini di valve 2, actuator di set position. Oke. Lalu kita ke parameter di sini, bahwa yang perlu kita ketahui ini kan direct action ya. Jadi ketika ini ada penambahan pembacaan, maka di sini harus dibuka, maka di sini betul direct action. Nah, modenya bisa dipilih. Nah, kita pilih auto mode aja ya. Setting point-nya berapa? Tadi kan udah dibahas. Ini kalau setting point kita tentukan aja langsung 50%. Dan di sini bisa kita lihat untuk level 50% setting point
proses variabelnya 0 sampai 100%, KC-nya itu 0,5 dan TI-nya itu 5 menit. Nah, di sini kita bisa melihat ini 0 sama 0 sampai 100. Nah, di sini KC. KC-nya itu kan 0,5, TI-nya 5. Di sini KC-nya itu kan 0,5 ya. Kemudian untuk TI itu 5 menit. Oke, kalau sudah semuanya kita cek 0,5, 5 menit 100. Sudah kita klik faceplate di sini. Nah, di sini muncul faceplate. Kita close di sini. Oke, di sini kita bisa melihat sendiri kalau di contoh itu kan memang ada kontrolnya ya, reverse action. Nah, di sini kita bisa milih di dynamic control, kita masukin PID control di sini. Jadi di sini kita bisa melihat di PID control di sini bahwa untuk proses variabelnya sumbernya dari ini ya, feed. Kita pilih feed. Kemudian apa yang dicek atau dimonitor? Itu kan feed, kemudian untuk variabelnya mesh flow ya. Mesh flow di sini. Right. Ini untuk outputnya atau targetnya itu kan valve di sini ya. Valve. Variable atau desired position di sini. Di parameter di sini auto maksimal. Sorry tadi harusnya masih terlalu. Okay. Nah di sini kan kalau kita cek sebelumnya ya, di sini merupakan reverse action ya. Ketika ini tambah maka rangkanya maka ini reverse action. Kita nggak bisa. Oke, lanjutannya ini kan manual ya. Dan di sini 5.000 setting point, proses variabel 0 sampai 7.000, kasih 0,5 dan TI 1 menit. Nah, di sini kita isi total. Di sini kita isi 7.000. KC-nya tadi berapa? 0,5 dan 1 menit.
Oke, kalau di sini sudah dirasa aman sesuai dengan bisa lihat ini reverse, kemudian kita klik faceplate di sini. Kita close. Lalu kita ke dynamic environment ya di sini dengan cara klik dynamic, kemudian klik dynamic mode. Nah, di sini ada pertanyaan, would you like to resolve this in steady state? Switch to dynamic. Yes. Kemudian disable stream pressure specification. Okay. Make change. Watching will made. There are no remaining problem. Click finish. Kita klik dynamic mode kembali. Are you sure you want to switch to dynamic? Yes. Langkah selanjutnya kita klik integrator ya. Nah, di sini integration controlnya automatic, kemudian di integration time di 1 menit ya, dan current time 0, dan acceleration 1. Di sini kalau 1 terlalu cepat ya, kita tidak bisa melihat pergerakan dari proses variable, maka untuk bisa berlambat kita 0,1. Kemudian end time-nya itu untuk simulasi yang pertama kita coba 100 menit ya. Oke. Oke, kemudian sudah kita close integrator. Kita pilih untuk pembacanya, pilih strip chart di sini. Jadi tadi ini diklik ya, udah diklik. Kalau kita klik lagi 1, cuman kita bujuk 1 aja, kita delete. Nah, kemudian kita edit di sini. Untuk editnya di sini. Di sini kita klik add di sini. Kita sesuaikan dari tadi ya. Data loggernya di sini tangki, liquid percent level, dan LIC-nya itu, dan yang kedua ini dua variable, dan level indicator control di set point ya. Yang pertama di tangki dulu ya, tangki di sini liquid percent level. Oke, kita masukin select di sini, dan kemudian variabel yang kedua kita tambahkan LIC ya, di sini level indicator control, di sininya set point. Karena kita masukin selected. Oke, udah masuk, dan udah masuk objek sama variabel di sini, dua komponen di sini, dua variabel di sini ya. Setelah itu kita klik display di sini ya, maka muncul data logger di sini. Kita close jendela data logger di sini, juga di sini jendela strip chart ya di sini. Kemudian menitnya kita set ya sampai di sini 0. Kemudian kita bisa menjalankannya lewat integrator di sini ya. Setelah kita cek, kita bisa mulai dari start di sini untuk mulainya. Kita juga bisa mulai dari klik tombol run di sini ya. Oke. Kita coba.
Nah, di sini kita bisa melihat pergerakannya ya. Nah, di sini kita bisa melihat dari setting poinnya itu kan 50% ya. Kemudian di sini price variable-nya dari 0 diisi, kemudian menuju ke linear ya, kemudian melewati setting point, kemudian ke bawah lagi sampai dari price variable-nya itu mirip atau hampir sama dengan set point di sini. Kita bisa melihatnya. Nah, kita juga bisa untuk merubah setting point, misal dari 50% menuju ke 70% ya. Merubahnya dengan cara di LSI tuning di sini, tapi kita close dulu ini ya. Nah, di ini LSI di atas ini. LSI controller. Oke, dari ini kan set point-nya 50 ya. Jadi kita mau naikkan katakanlah ke 80 misalnya. 80. Kita klik tuning di sini. Nah, di sini kita paskan aja ya 80. Close. Kemudian di integrator di sini. Ini kan ini kan sekarang 100 ya. Kita mau coba menambah simulasi yang kedua dengan end time-nya itu setelah 100 160 misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Nah, ini ada kenaikan di sini. Oke, di sini kita bisa melihat dari setting point 50 di menit ke 100 dinaikkan ke setting point itu 80 ya. Maka price variable-nya yang awalnya mengikuti ke setting point dari 50 akan naik kembali linear. Naik melewati setting point, kemudian kembali kemudian di menit ke 160 dia hampir sama dengan setting point proses variable tersebut ya. Kemudian jika kita ingin merubah kembali dari katakanlah kita mau menurunkan setting point ke 25 ya, kita turunkan di sini jadi 25 ya. Bisa dari sini, bisa dari situ ya. Setting point jadi 25. Oke. Kemudian kita setting, ini kan udah dibalik ya ke 25. Betul ya 25 ya. Oh, pasin aja. Kemudian kita ke integrator di sini untuk memastikan waktu. Jadi ini udah 160 menit, kita end time-nya itu 240 katakanlah ya. 240. Nah, kita bisa melanjutkan melihat trennya seperti apa. Nah, dari sini kita bisa melihat trendingnya setting point di menit ke 160. Ketika kita ubah menjadi 25% setting pointnya, maka mulai di 160 setting point sampai menit ke 240 ya. Kemudian price variable-nya ketika dia mulai sama dengan setting point sebelumnya 80, kemudian karena diturunkan dia akan turun price variable-nya di sini melewati setting point, kemudian naik, osilasi terjadi sampai menjadi sama dengan
setting point-nya seperti itu. Kita bisa memperbesar melihat display-nya di sini. Kita bisa melihat di sini ya, untuk setting point yang 80 tadi. Nah, pada menit ke ini sekitar 168an, 169 melewati setting point, kemudian pada menit 177 balik lagi osilasi sampai mendekati setting point di 240. Oke, mungkin kita lihat pembacaan. Oke, mungkin itu aja tutorial untuk pembahasan tentang tangki ya, simulasi untuk level indikator kontrol. Semoga bisa mencerahkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum.